من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الشيخ سالم بن سمير نفعنا الله به في كتابه سفينة النجاة نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فصل ينبش الميت لأربع خصال للغسل إذا لم يتغير ولتوجيهه إلى القبلة وللمال إذا دفن معه وللمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته. Pembahasan yang kita bahas mengenai al-janaiz, ya, jenazah. Sebelumnya kita telah membahas mengenai sholat jenazah. Apa yang harus diwajibkan terhadap jenazah yang muslim? Ghasluhu wa takfinuhu wa dafnuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Ya, yang wajib bagi setiap muslim terhadap muslim yang meninggal apa? Ada 4 perkara. Yang pertama memandikannya. Kita tahu minimal memandikan caranya bagaimana, ya, dan sempurnanya juga sudah kita bahas. Yang lebih bagus dan lebih sempurna dalam memandikan. Kemudian takfinuhu, kafan, minimalnya adalah sesuatu yang menutupinya. Tapi kalau dia tidak punya kaitan hutang dan semacamnya, maka wajib 3 helai. Itu wajib, gak boleh kurang dari 3. Lebih dari 3 masih boleh, 4, 5 boleh, jais, ya, tidak apa-apa. Tapi 3 dikurangin gak boleh. Terus tadi yang di kitab ada 1. Nah, itu 1 kalau diminta hak yang kedua dan ketiga oleh siapa? Oleh ahli warisnya, ya, ahli warisnya atau orang yang utang. Alhasil aslinya adalah 3, tetap wajibnya 3 kecuali dalam keadaan tertentu. Kemudian as-shalah alaih, harus disolati. Tentunya waktunya sholat terhadap jenazah harus setelah dimandikan. Apabila terjadi sholat tetapi belum dimandikan jenazahnya, maka tidak sah sholatnya dan harus dimandikan dulu baru sholatnya lagi. Paham? Harus berurutan seperti itu. Mandikan, baru dikafankan, baru disolatkan. Tidak bisa disolatkan dulu baru dikafankan. Kemudian setelah dikafankan, dikubur. Beberapa permasalahan yang sering terjadi seperti apa? Apakah boleh seseorang meninggal di suatu tempat kemudian dikubur di tempat lain? Maksudnya di kota lain. Meninggal di kota ini, dikuburnya di tempat lain. Kan banyak sekarang. Gampang, pakai mobil, dulu mah susah. Sekarang pakai pesawat aja bisa. Ya, ada kargo khusus, kargo jenazah. Ya, bukan yang kerja bukan malaikat tuh kan. Orang-orang. Ya, bawain jenazahnya pakai kargo khusus untuk dibawakan ke kotanya atau apa. Nah, apa hukumnya? Aslinya tidak boleh seorang yang meninggal dunia di suatu kota untuk dipindahkan jasadnya ke kota lain. Aslinya hukum tidak boleh. Dibolehkan dengan beberapa syarat. Bisa boleh. Salah satunya dia dipindahkan ke tempat yang memang ada orang-orang salihin dan dia meminta hal tersebut, wasiat, ya, atau kepada tempat yang memang lebih afdal, lebih utama, seperti dia di daerah Taif misalnya, meninggal di Taif, wasiat, saya kalau dikubur jangan di Taif, kubur di Mekah,
karena tanah suci, saya pengen di sana, boleh pindahkan. Atau dekat kota Madinah, daerah-daerah di luar kota Madinah, pengennya di Baqi', tempatnya kuburan itu, padahal dia bukan dari kota itu, boleh. Tapi kalau seandainya dia akan dipindahkan jasadnya, tapi kalau cuma pulang kampung doang karena dekat keluarganya, aslinya nggak boleh. Atau madzhab Syafi'i nggak boleh. Cuman karena keluarganya deket bisa ziarah, karena nggak ngaruh ziarahnya keluarga itu. Kalau pun dia jauh, kalau dia mendoakan, insya Allah nyampe. Ya. Jadi aslinya tidak boleh kalau cuman alasannya keluarga saja. Tetapi kalau jiwar salihin, ada orang-orang saleh di situ, ada para ulama mengatakan boleh. Tapi dengan syarat, yaitu apa? Tidak boleh pindah dari kota tersebut atau dibawa jenazahnya kecuali setelah dimandikan dan disolatkan. Tentunya mandikan, kafankan dan disolatkan, baru pindahin. Tapi kalau dia belum diapa-apain, baru meninggal langsung bawa kotanya, nggak boleh. Ya, disolatkan, dimandikan dulu, disolatkan, dikafankan, solatkan, habis itu dibawa jenazahnya ke sana. Bentar solat lagi di sana nggak apa-apa. Orang lain pada solat silahkan. Fahimtum? Hadza al-kalam anil janaiz. Kemudian juga kita udah bahas tentang kuburannya kayak apa sih. Yang penting ketika kuburan itu harus meletakkan jasad orang ini menghadap kiblat dengan tubuhnya diarahkan ke arah kiblat. Ke kanan lebih afdal, ke kiri bisa masih. Jadi kepalanya dibalik. Kepala biasanya di sini, ini taruhnya di sini. Tapi dia ngadep kiblat masih bisa, tapi enggak, lebih afdal ke sini. Cuma menghadap ke kanan dan dia menghadap ke kiblat. Harus seperti itu. Kalau tidak menghadap kiblat, haram, dosa orang-orang yang menguburkannya. Dan boleh saja digali kuburan dan diganti diarahkan ke arah kiblat. Nanti, setelah pembahasan tadi dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan, minimal kuburan apa? Suatu lubang yang bisa menutupi baunya sehingga orang-orang yang ada hidup enggak mencium bau busuk atau bau bangkai. Kemudian juga lubang itu bisa terjaga dari hewan yang suka memakan bangkai seperti serigala atau semacamnya. Jadi enggak terlalu pendek maksudnya. Kalau dekat kan bisa digali sama dia. Wahakala. Tapi bagusnya disebutkan di kitab kita apa? Qamatun wa bastah. 2 meter. Bagusnya lubangnya 2 meter. Dalam benar itu sebenarnya. 2 meter susah. Ya. Di sebagian tempat 1 meter aja udah ada air. Itu juga suatu kendala di dalam menguburkan ketika tempatnya ada air. Tapi apakah boleh atau tidak? Lalu jaiz, boleh aja walaupun ada airnya, tapi diusahakan dengan berbagai cara yang lain. Kemudian beliau mengatakan suatu pembahasan, yaitu apa? Yunbashul mayyitu li arba'i khisal. Boleh, bukan boleh, wajib. Yumbash, wajib digali ulang kuburan atau dibongkar kuburan. Yumbash artinya dibongkar kuburan. Wajib hukumnya. Kuburan mayit li arba'i khisal, untuk 4 perkara. Jadi kalau ada 4 perkara ini wajib digali. Gali. Kuburannya diambil, lakukan apa yang perlu. Pertama, lil ghusli idza lam yataghayyar. Untuk dimandikan dengan catatan kalau dia belum berubah keadaan jasadnya. Maksudnya gimana? Jadi ada orang ini meninggal, terus ini kubur. Mandiin enggak? Mandi enggak apa. Kubur aja. Orang-orang yang ngeliatin dia enggak tahu dia ini siapa, harus kubur bas. Lama ta'araf, ini fulan bin fulan, kif dikuburin, enggak dimandiin enggak apa. Gali kuburannya. Dengan catatan jasadnya belum berubah. Berubah itu gimana? Misalnya sudah terbongkar isi perutnya, ya, jasad-jasadnya udah belatung isinya, ada kalah tagayyar, tutup lagi udah kalas. Terus gimana si mayit yang dia itu dalam keadaan begitu, enggak dimandikan, enggak disolatkan misalnya, padahal dia muslim, bagaimana? Apakah dia akan rohnya bergelantungan di mana-mana gitu? Atau apa bahasanya, gentayangan? Ama urusan ruh apa kullu ada
ada tempatnya. Jadi enggak, sebenarnya prosesi mandi, mensolatkan dan menguburkan hanya sebagai bentuk penghormatan orang yang hidup kepada si mayit. Adapun keadaan mayit berpengaruh enggak? Betul berpengaruh. Solat berpengaruh dari solat, doa, karena solat kan doa. Allahumma ighfir lahu warham. Bisa aja dia tadinya orang yang banyak kasusnya, banyak dosanya, gara-gara disolati sama orang-orang, ampuni dosa. Bisa. Yang fa'uh. Ya. Lakin mithlus salat, doa kalau seandainya tidak sempat atau tidak disolati misalnya. Mati di tempat orang-orang kafir. Mau apa ente? Dibuang. Dikasihin buat makan singanya mereka. Mau ngomong apa ente? Muslim mukmin taqi lillah. Saleh. Mati dipenggal sama mereka, dipotong, badannya dicincang-cincang, dikasihin hewan makan. La shalah wala kafan wala gabr. Kuburannya perut hewan. Gimana? Sengsara rohnya? Lah. Kalau dia mukmin saleh, fi raudhah min raudhatil jannah. Fi na'im. Wa idza kana ghairu saleh fi adzab. Udah hukumnya beda udah. Jadi urusan jasad ini aslinya hanya sebagai kewajiban yang hidup kepada si mayit sebagai penghormatan terakhir bahasanya. Udah, itu aslinya itu. Kewajiban kita. Bukan ngaruh. Jadi jangan, wah, ini meninggalnya enggak dikubur, dia enggak ngadep kiblat. Wow, nanti gentayangan, nanti sengsara. Itu kebanyakan nonton ente. Kebanyakan nonton film horor, film apa itu? Enggak jelas. Entar jadi kuntilanak lah, entar jadi pocong lah. Nah, udah kan ada maujud. Pocongnya banyak bener dong. Berapa banyak pocong-pocong kalau begitu? Kam min wahid mat hakadha. Hancur begitu aja. La dafan wala. Mana tuh orang? Mana pocongnya dia wala? Masya kata. Enggak bisa kayak gitu. Itu udah pindah ke alam lain udah. Ya, ada hukumnya. Nanti Allah SWT akan ditanya, mungkar nakir ditanya. Terus mungkar nakir gimana urusannya? Yang kuburannya enggak ada. Kapan datangnya mungkar nakir nanti? Enak bener tuh orang. Walas, mungkar nakir hilang, mana tuh orang? Enggak ada. Jasadnya hilang. Mau dicariin di mana? Walas, Allah kasih tempatnya. Allah akan sidang, Allah akan tanya. Kalau dia itu berdosa dan banyak bakal disiksa. Kalau dia itu selamat ya selamat. Kalau ente enggak usah ngurusin itu, urusannya Allah udah. Enggak disuruh ente koreksi. Coba kuburan ini udah rapi belum? Enggak ada kan di sini. Itu urusannya kepada Allah. Amanna billah. Kita beriman kepada Allah, tahu bahwa itu urusan di dunia lain dan itu keadaan lain. Baik. Ini masalah fikih, masalah hukum bagi orang yang hidup. Wajib enggak kita bongkar ini kuburan? Wajib. Kalau dia belum dimandikan, dengan catatan dia tidak berubah. Lam yataghayyar. Ai fa in taghayyar, kalau sudah berubah, bau, sudah rusak badannya, enggak usah paksain keluarin, udah belatungan, udah apa, biar dimandiin. Ini apanya? Kharbata. Oh, tangannya udah coplok, ini udah coplok, gimana ini? Manusia udah rusak ini, udah berhari-hari, udah seminggu, udah 2 minggu, bisa hancur badannya manusia. Illa man rahimallah, ada sebagian orang salihin, utuh badannya hatta setahun, atau 2 tahun, atau 10 tahun, bahkan selamanya, badannya persis kayak hidupnya. Tapi enggak semua. Walaysa kullu salihin yabqa jasaduh. Enggak semua orang saleh tubuhnya harus kekal gitu, tetap ada. Enggak, hancur ada. Tercabik-cabik ada, hancur, lebur, enggak apa-apa. Dan itu tidak mengurangi kesolehan dia. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa li tawjihihi ilal qiblah. Boleh, wajib dibongkar kalau dia tidak menghadap kiblat, dikubur lurus begitu atau enggak ngadep kiblat, wajib bongkar. Kuburannya ngadepkan dia ke kiblat. Kemudian apa lagi? Walil mal idza dufina ma'ahu. Dia dikubur, totonya ada harta jatuh atau ada orang bodoh. Taruh aja di sini duit deh. Barangkali buat bekalnya dia nanti jajannya di alam barzakh. Orang-orang yang agama lain, gharib. Dulu orang-orang yang punya kepercayaan seperti ini beneran loh, menguburkan uang emas ditaruh. Buat nanti bekalnya ente ya. Pas mereka pikir-pikir sayang juga duit ditaruh di situ. Ya udah, kita buatin duit palsu, nanti kita bakarin, ini buat jajannya dia di sono.
Ya duit palsu dikasihin dia. Jajannya gimana? Nggak laku dong. Malah hasil ugun gharibah. Ya, ditaruh duitnya dikuburkan bersama orangnya. Dia yang punya, dia ngambil, dia udah capek-capek nyari, yang manfaatin dia. Barangkali di kuburan nanti mau bagi-bagi, mau kasih ke malaikat sini disuap dulu dikit nih, jangan siksa aneh. Pikiran mereka la ilaha illallah. Padahal la yanfa' wa la yughni. Terus gimana kalau ada harta ke kubur bersama mayit? Bongkar, nggak apa-apa. Buat ngambil harta tersebut. Ambil uangnya. Taib walil mar'ah idza dufina janinuha, dan juga perempuan yang mengandung kalau dia dikuburkan dengan kandungannya dan ada kemungkinan kandungannya ini masih hidup. Kalau seandainya ada kemungkinan seperti itu, bongkar kuburannya, buka kandungannya, bongkar perutnya, nggak apa-apa, nggak dosa. Dibelek perutnya begitu, belek, karena untuk menyelamatkan nyawa. Kalau seandainya, kalau walaupun ini kemungkinannya kecil, biasanya ibu yang mengandung meninggal langsung, yang dijanin itu meninggal juga langsung, karena nggak ada pasokan gizinya sama sekali, karena dia terus berkaitan, nyawanya tuh hampir kayak dibilang nyangkut dengan nyawa ibunya, hampir seperti itu. Tapi bisa, pernah kejadian wafat ibunya, kandungannya masih hidup. Kalau ada kemungkinan seperti itu, bongkar kuburannya, ambil kandungannya, boleh dibongkar, walaupun aslinya dosa untuk membongkar suatu kuburan. La ilaha illallah. Ya. Taib. Beliau mengatakan Faslun al-isti'anatu arba'u khisal. Kita habiskan ini sampai sebelum bab zakah. Selesaikan isti'anat aja. Zakat bab yang lain lagi. Padahal bab zakat juga cuman ta'rifat aja, ngasih tahu aja jenis-jenis harta yang wajib zakat. Enggak ada syarat, nisab, wala aisyai. Safinatun Najah hanya menyebutkan harta yang wajib zakat ini. Udah. Kok gitu? Mana penjelasannya? Nah, ente punya duit. Iya, saya punya duit seperti ini. Nah, ente belajar lagi. Gitu maksudnya, ngasih tahu. Anda mau ngasih tahu ente jenis harta yang wajib zakat. Udah tahu? Ente belajar jenis itu. Wajib belajar. Anda enggak punya. Lah punya dagangan, wala punya duit simpanan, wala punya hewan ternak, wala punya pertanian, juga enggak punya barang tambang, emas atau apa. Halas ente tunggu zakat aja. Enggak usah mikirin bayar zakat. Ente nunggu zakat aja deh, enggak apa-apa. Mustahik biasanya kayak begini nih. Ya, walaupun ada golongan orang dia tidak mustahik, tetapi dia juga tidak wajib zakat. Baik. Al-isti'anat, apa arti isti'anat? Bantuan di dalam berwudu. Ini sebenarnya bab yang paling gak nyambung di sini. Jauh gitu loh. Harusnya ini naruh ini di bab wudu. Walhasil beliau naruh ini. Tahu lagi kepikiran apa, taruh ini alas isti'anat di sini dah. Anda taruh. Isti'anat artinya apa? Meminta bantuan untuk wudu. Ya. Ada minta bantuan hukumnya mubah, boleh-boleh aja. Ada hukumnya khilaful aula. Apa khilaful aula? Artinya kurang pantas. Khilaf kurang, aula pantas. Khilaful aula kurang pantas. Makruh. Jadi khilaful aula itu antara makruh dengan mubah, antaranya. Mubah, ada khilaf aula, baru makruh, baru haram. Makruh, kita tahu makruh wa wajib. Wajib itu hukumnya wajib. Nggak nyebutin haram di sini. Nah, isti'anah al-haram ada fil ma'siyah. Minta bantuan di dalam wudu nggak ada yang haram. Kalau versi haram berarti kalau suruh maksiat baru haram. Di sini nggak nyebutin. Kata beliau apa? Dijelasin lagi di kitabnya. Kata beliau apa? Fal mubahah, bantu orang untuk wudu. Itu ada yang mubah, boleh-boleh aja. Apa? Taqribul ma', mendekatkan air. Ente bawain air, taruh di ember, nih buat wudu. Hukumnya apa? Ente bantuin dia ngambilin air dari sumur, taruh di depannya dia. Jadi dia duduk,
ambilin air dong, atau dia minta, atau orang itu yang membantu. Ini kan isti'anah, berarti dia meminta bantuan. Tolong dong ambilin air dari sumur itu, taruh buat saya mau wudu. Oh iya siap, ya ambilin. Nih airnya, ember. Terus dia wudu deh. Hukumnya apa? Mendekatkan air itu mubah, jais, nggak apa-apa. Baik, ada lagi khilaful aula, kurang pantas, kurang baik, yaitu apa? Sabbul ma ala nahwil mutawaddi, menuangkan air. Jadi ini air, ambilin, mana gayungnya? Nah ente yang tuang, ana yang wudu, ambil airnya, ente bantuin ana nuangin air. Hadza hukmu khilaful aula, kurang bagus, enggak makruh, enggak. Kalau ada maksud, misalnya air sedikit, air cuma segini-gininya, ini kalau dipakainya boros, habis. Yaudah ente bantuin, ente siram pelan-pelan ya, biar kita irit airnya. Jadi tujuannya dia meminta bantuan untuk disiramkan adalah biar irit, menggunakan airnya enggak sampai habis. Jais, laifis kan, enggak masalah. Jadi makruh ini atau khilaful aula ini kalau nggak ada apa-apa, ente bisa ngambil sendiri, ente apa? Oh, tuangin aneh. Atau li ta'lim, seperti yang di videonya Al Habib Umar. Ini bentuk isti'anah itu, sabbul ma. Tuangkan airnya, dia pakai teko begitu. Allah, Habib Umar pakai tekonya sendiri kan repot juga itu tekonya. Kecuali kasih ember, baru enak bisa ngambil sendiri. Tapi kalau di teko, nuangnya gimana, naruhnya gimana, angel, susah. Nah, tuangin deh, buat juga untuk menunjukkan tata cara berwudunya bagaimana, jais. Jadi nggak khilaful aula, jadi nggak kaku begitu khilaful aula terus mau gimana tetap khilaf. Nah, kalau ada alasan tertentu menjadi sesuatu yang boleh, mubah, ya. Terus apa lagi? Gal makruh. Nah ini yang makruh. Apa makruh? Hiya liman yaghsilu a'dha'ahu. Jadi dia mau duduk santai, ambilin air dong, wudu. Mana? Tuangin tuh. Ente yang gosokin juga ya. Wajahnya ente yang gosokin juga. Jadi wajahnya siramin. Emang sakit? Enggak, dia sehat, enggak apa-apa, bisa ngerjain sendiri. Makruh. Masa wudunya begitu? Manja bener. Wuduin aneh dong. Wuduin aneh tangan. Yang bersih, yang rapi. Ini, yang ini. Lah, kenapa makruh? Karena kayak orang sombong. Tapi kalau orangnya sakit gimana? Kalau sakit ya juz. Kalau sakit memang benar-benar nggak bisa kecuali dengan bantuan, wajib. Ini yang wajib. Ya. Jadi kalau menyirami, ikut menyirami, menggosokkan, kalau seandainya dia sakit, anak angkat tangan, bisa sendiri, maksain bisa, masih bisa, gosok sendiri. Tapi aduh, anak kuat. Kayaknya udah deh ente bantuin, ente yang siramin. Ya, karena dia terlalu lemes, bisa ngerjain sendiri, masih bisa gitu. Maka nggak makruh lagi udah, jais. Malah bisa jadi wajib itu yang kedua nanti. Wajib apa? Wajibatun hiya lil marid, yaitu meminta bantuan nyiramin air ke saya untuk wudu, untuk orang yang marid, yang sakit, indal ajzi, ketika dia tidak mampu berwudu. Wuduin ana dong, tolong ana mau sholat. Wajib itu minta bantuan orang. Ya, terus madepin gini, wuduin wajahnya. Dah, tangannya tangan. Jangannya lagi satunya. Mungkin kena stroke atau semacamnya, tapi sadar. Mau sholat. Siram kakinya deh. Allahu Akbar, yusalli. Ala ma yastati'. Oh dia nggak bisa berdiri, nggak bisa, alas tiduran. Matanya doang pakainya Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Yajri al-ahkam. Sholatnya pakai pemikirannya, bahkan dengan kelopak matanya dalam rukuk dan sujudnya, udah cukup. Tetap wajib sholat selagi dia masih berakal. Nah ini hukum di sini. Sebenarnya kok bisa ini pembahasan ini di sini ya? Dari habis jenazah bahasnya air lagi, wudu lagi. Ya, sebenarnya ini biasanya dalam kitab-kitab lain pembahasannya ada di babul wudu. Ketika wudu isti'anah bil wudu, kata makruh, ghair makruh, jaiz. Alhasil beliau taruh di situ sebagai pelengkap faedah untuk belajar. Kemudian setelah itu dia nyebutin tentang zakat, jenis-jenis harta yang wajib zakat, hakadha faqat. Jadi gitu aja doang, nyebutin nama doang, harta yang wajib zakat. Itu doang dalam Safinah. Setelah itu sebenarnya selesai kitab Safinatun Najah. Sampai titik itu kitab Safinatun Najah. Kemudian dilengkapi babus shaum
Oleh siapa? Oleh Syekh Nawawi Bantani. Beliau bilang ini zakat sih, iya, som lebih penting. Som pasti ketemu muslim, wajib puasa. Terus kira-kira mirip. Makanya ada perbedaan gaya ucapan, gaya tulis bab som dengan bab-bab yang lainnya, walaupun diusahakan semirip mungkin oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, salah satu ulama Indonesia yang mengarang itu. Selesai sampai bab som. Haji kenapa nggak tulis? Haji mah seumur hidup sekali. Allahu a'lam kapan dia mau hajinya. Nanti kalau mau wajib haji, belajar haji. Sahibul percetakan ini bilang, sayang nih tinggal bab haji doang kurangnya. Ya udah kita ambil deh dari kitab lain. Dari kitab apa? Mukhtasar Latif. Dari Mukhtasar Latif taruh babul haji di sini. Ya, jadi babul haji yang ada di Nailur Raja, karena syarahnya juga mengatakan nih sayang nih, mau nyerasin sekalian babul ibadat. Yang diambil oleh Nailur Raja adalah dari kitab Mukhtasar Latif, Al-Mukhtasar Latif punya Syekh Bafatar. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. الفاتحة بالقبول وتوام كل السهولة. افتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين. فقهنا وإياكم في الدين وجعلنا وإياكم من العلماء العابدين. واصلح شؤوننا وينور قلوبنا ويدعو عنا جميع الخطوب والأمراض والأسقام. وارزقنا كمال المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا على دين وكل صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء. بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء. وعلى الصاب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. ولا تولنا وليا سواك. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.